Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nida Durrahma. Gimana nih kabar teman-teman semua? Sehat? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dari mata pelajaran IPA. Yuk kita langsung masuk ke videonya. Apa sih itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan ialah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak dan melestarikan keturunannya agar tidak punah. Nah, perkembangbiakan sendiri terbagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Seperti pada judul video, kita akan bahas perkembangbiakan pada tumbuhan. Apa sih itu perkembangbiakan pada tumbuhan? Perkembangbiakan pada tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau kultivar tertentu. Secara umum, terdapat dua tipe perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan seksual generatif dan aseksual vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses pembuahan fertilisasi, yaitu peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Hasil pembuahan tersebut akan menghasilkan keturunan baru yang sama dengan induknya. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak disertai dengan proses pembuahan dan menghasilkan individu baru. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu indukan saja. Sekarang kita akan masuk ke reproduksi pada tumbuhan. Perkembangbiakan seksual generatif pada reproduksi adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin. Biasanya dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Proses perkembangbiakan generatif tumbuhan berbiji melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dalam bentuk penyerbukan. Sebaliknya, perkembangbiakan aseksual vegetatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin. Biasanya, proses ini dilakukan melalui campur tangan manusia. Perkembangbiakan vegetatif tidak memerlukan bunga sehingga tidak terjadi penyerbukan. Reproduksi ini bisa saja terjadi secara alami maupun buatan. Sekarang kita akan masuk ke reproduksi vegetatif alami. Reproduksi vegetatif alami adalah reproduksi aseksual yang terjadi tanpa campur tangan pihak lain seperti manusia. Berikut adalah macam-macam cara reproduksi alami. Ada 5 ya teman-teman, yaitu rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Yang pertama adalah rizoma. Rizoma adalah modifikasi batang tumbuhan yang menjalar di bawah permukaan tanah, serta dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Tanaman yang memiliki sistem rizoma berkembang biak secara vegetatif alami. Berikut adalah beberapa contoh tumbuhan yang reproduksi dengan rizoma. Yang pertama adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua adalah stolon. Stolon atau geragi merupakan modifikasi batang yang tumbuh menjalar di atas tanah, dan di ruas-ruasnya bakal tumbuh tanaman baru. Stolon atau geragi adalah cabang batang yang memiliki perubahan bentuk dan penambahan fungsi. Geragi biasanya berbuku-buku dan beruas-ruas. Dari ruas-ruas ini akan muncul tunas-tunas baru yang dapat menjadi tanaman baru. Berikut adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon, yaitu stroberi, arbei, pegagan atau antanan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah umbi lapis. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, dan batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis adalah bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga dahlia, bunga bakung, dan masih banyak lagi.
Yang keempat adalah umbi batang. Tumbuhan yang mengalami pembengkakan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan disebut dengan umbi batang. Contoh tumbuhan umbi batang antara lain adalah kentang, ubi jalar, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah kuncup adventif daun. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kuncup adventif daun adalah cucur bebek. Nah, sekarang kita akan masuk ke reproduksi vegetatif buatan. Reproduksi aseksual buatan adalah perkembangbiakan vegetatif yang sengaja dilakukan oleh atau dibuat oleh manusia. Reproduksi ini tidak terjadi dengan sendirinya. Reproduksi vegetatif secara buatan sering dilakukan untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Berikut adalah macam-macam cara reproduksi aseksual buatan. Ada 5 ya teman-teman, yaitu cangkok, merunduk, menyambung atau enten, menempel atau okulasi, dan stek. Yang pertama adalah cangkok. Cangkok merupakan cara membudidayakan atau memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan induk tumbuhan. Tujuannya agar tanaman yang dibudidayakan memiliki karakteristik yang sama dengan induknya. Ini berbeda pada perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menanam biji. Contohnya ialah mangga, rambutan, kelengkeng, dan jeruk. Yang kedua adalah merunduk. Merunduk merupakan salah satu teknik memperbanyak tanaman dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun di tanah. Misalnya adalah bunga alamanda. Yang ketiga adalah menyambung atau enten. Cara perkembangbiakan dengan cara menyambung atau enten adalah dengan memotong suatu batang tanaman lain yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misalnya adalah terong hijau disambung dengan terong ungu. Yang keempat adalah menempel atau okulasi. Cara reproduksi menempel okulasi dapat dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Dan yang kelima adalah stek. Stek adalah cara reproduksi vegetatif buatan dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya stek pada batang singkong. Sekarang kita akan masuk ke reproduksi seksual atau generatif. Yang pertama ada penyerbukan atau polinasi. Adalah jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik. Pada sebagian besar bunga, peristiwa ini berarti jatuh pada bagian kepala putik. Penyerbukan merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Berikut ini beberapa perantara yang dapat membantu penyerbukan dan istilahnya. Yang pertama adalah anemogami adalah proses penyerbukan dengan bantuan angin. Entomogami adalah proses penyerbukan dengan bantuan serangga. Ornitomogami adalah proses penyerbukan dengan bantuan burung. Contoh burung yang dapat membantu penyerbukan adalah burung isap, madu, dan burung kolibri. Chiropterogami adalah proses penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Dan yang terakhir adalah antropomogami adalah proses penyerbukan dengan bantuan manusia. Yang kedua adalah pembuahan fertilisasi. Pengertian pembuahan pada tumbuhan ialah proses meleburnya menyatunya inti sperma sel kelamin jantan dan ovum sel kelamin betina yang terjadi pada dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Proses pembuahan akan diawali terlebih dahulu dengan proses penyerbukan yakni jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Yang ketiga adalah penyebaran biji. Penyebaran biji adalah pergerakan biji atau benih tumbuhan dari tumbuhan induknya. Pergerakan tumbuhan yang sangat terbatas membutuhkan vektor penyebar atau untuk memindahkan bijinya secara biotik maupun abiotik. Berikut ini akan dibahas berbagai cara penyebaran biji dan istilah untuk masing-masing perantara. Yang pertama adalah anemokori. Adalah proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah biji bunga dan dahlian. Yang kedua adalah hidrokori, adalah proses penyebaran biji dengan bantuan air.
Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah hidupnya di dekat daerah perairan. Misalnya di pantai ataupun tumbuhan yang hidupnya di air. Contohnya adalah pohon kelapa dan bakau. Yang ketiga adalah zookori. Adalah proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Penyebaran ini dibagi menjadi 4, yaitu entomokori, chiropterokori, ornitokori, dan mamokori. Dan yang keempat adalah antropokori. Adalah proses penyebaran biji dengan bantuan manusia. Proses penyebaran ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Contohnya adalah rumput, padi, dan jagung. Yang terakhir adalah perkecambahan. Perkecambahan atau germinasi merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Teman-teman, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan dari cara penyampaian kata dan video, dan juga saya mohon maaf bila ada kekurangan pada penjelasan yang saya sampaikan tadi. Cukup sekian video dari saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.